Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 25 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar mengerjakan kota dari pos-pos di luar kota. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 25 Juni berjudul Mengerjakan Kota-Kota dari Pos-Pos Luar. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Sebagai umat Allah yang memelihara hukum-hukumnya, kita harus meninggalkan kota-kota. Seperti Enok, kita harus bekerja di kota-kota tetapi tidak tinggal di dalamnya. Sebisa mungkin lembaga-lembaga kita harus ditempatkan jauh dari kota-kota. Bukanlah kehendak Allah bahwa umatnya menetap di kota-kota, di mana terdapat kekacauan dan kebingungan yang terus-menerus. Anak-anak mereka harus dijauhkan dari hal ini, sebab seluruh sistem telah dirusak oleh kesibukan, hiruk-pikuk, dan kebisingan. Tuhan menghendaki umatnya pindah ke pedesaan, di mana mereka dapat menetap di tanah, menanam buah dan sayuran mereka sendiri, dan di mana anak-anak mereka dapat dibawa langsung berhubungan dengan pekerjaan Allah di alam. Bawalah keluargamu keluar dari kota-kota adalah pekabaran saya. Kebenaran harus disampaikan, entah manusia mau mendengar atau menolak. Kota-kota penuh dengan pencobaan. Kita harus merencanakan pekerjaan kita sedemikian rupa agar kaum muda kita dijauhkan sejauh mungkin dari pencemaran ini. Kota-kota harus dikerjakan dari pos-pos luar. Utusan Allah berkata, "Tidakkah kota-kota harus diperingatkan?" Ya, namun bukan oleh umat Allah yang tinggal di dalamnya, tetapi oleh kunjungan mereka, untuk memperingatkan tentang apa yang akan datang ke atas bumi. Ketika kejahatan berlimpah dalam suatu bangsa, selalu ada suara yang terdengar memberikan peringatan dan pengajaran, sebagaimana suara Lot yang terdengar di Sodom. Namun, Lot bisa saja melindungi keluarganya dari banyak kejahatan jika ia tidak menjadikan rumahnya di kota yang jahat dan tercemar itu. Semua yang Lot dan keluarganya lakukan di Sodom bisa saja dilakukan oleh mereka, bahkan jika mereka tinggal di tempat yang agak jauh dari kota itu. Henok berjalan dengan Allah, namun ia tidak tinggal di tengah-tengah kota manapun yang tercemar dengan segala macam kekerasan dan kejahatan, seperti Lot di Sodom. Ia, Henok, tidak menjadikan tempat tinggalnya bersama orang-orang jahat. Ia menempatkan dirinya dan keluarganya di tempat di mana atmosfer akan sesuci mungkin. Lalu pada waktu-waktu tertentu, ia pergi kepada penduduk dunia dengan pekabaran yang diberikan Allah kepadanya. Setelah menyampaikan pesannya, ia selalu membawa kembali ke tempat peristirahatannya beberapa orang yang telah menerima peringatan itu. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Kembali, sumber renungan pagi hari ini adalah rencana pembangunan bangunan milik gereja. Tuhan tidak izinkan untuk dibangun di dalam kota, tetapi di luar kota. Dan tidak hanya bangunan yang pindah, para pekerja pun juga pindah. Perhatikan pesan yang disampaikan oleh Nyonya White dalam manuskrip 20 tahun 1903 paragraf 33. Didiklah umat-umat kita untuk meninggalkan kota dan pindah ke pedesaan, di mana mereka dapat memperoleh sebidang tanah kecil dan membangun rumah bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Inilah arahan Nyonya White bagi para pekerja institusi saat pindah keluar kota dan tinggal dekat bangunan institusi seperti rumah sakit dan percetakan. Mereka tidak perlu beli lahan besar, cukup lahan kecil untuk bangun rumah dan sedikit tanah untuk menanam. Para pekerja organisasi tentunya bukan hidup dari bertani, namun dalam bekerja di institusi gereja. Berikut sketsa yang pernah kami tampilkan sebelumnya. Inilah polanya. Bangunan institusi gereja tidak lagi di kota, tetapi dibangun di luar kota, seperti rumah sakit, percetakan, industri, dan sekolah. Nah, para pekerja institusi membangun rumah di dekat bangunan-bangunan tersebut dengan membeli lahan kecil. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 184 paragraf 3. Sebisa mungkin lembaga-lembaga kita harus ditempatkan jauh dari kota-kota. Bukanlah kehendak Allah bahwa umatnya menetap di kota-kota, di mana terdapat kekacauan dan kebingungan yang terus-menerus. Anak-anak mereka harus dijauhkan dari hal ini, sebab seluruh sistem telah dirusak oleh kesibukan, hiruk-pikuk dan kebisingan. Tuhan menghendaki umatnya pindah ke pedesaan, di mana mereka dapat menetap di tanah, menanam buah dan sayuran mereka sendiri, dan di mana anak-anak mereka dapat dibawa langsung berhubungan dengan pekerjaan Allah di alam. Bawalah keluargamu keluar dari kota-kota adalah pekabaran saya. Nasihat ini sehubungan dengan rencana pembangunan sanitarium yang Tuhan nyatakan lewat hambanya, Nyonya White, agar dibangun di luar kota. Dan karenanya, umat-umat khususnya para pekerja turut pindah keluar kota. Namun meski pindah keluar kota, tetap mengerjakan kota. Itu sebabnya harus ada akses mudah ke kota. Jadi seharusnya pola hidup country living bukan urusan diri sendiri, tetapi suatu pekerjaan besar jemaat atau organisasi agar umat-umat Allah semakin bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus dan bersiap untuk sambut kedatangannya. Dan melatih orang muda serta orang tua agar menjadi saksi Allah untuk kabarkan pekabaran 3 malaikat. Itulah yang Nyonya White ajarkan dan nasihatkan. Semua pihak, baik institusi maupun anggota, saling menopang, saling memperhatikan. Tetapi ingat, bukan untuk membuat koloni. Jika sudah semakin besar, harus mau pindah ke tempat lain dan bangun pola yang sama agar pekabaran kebenaran semakin meluas. Bahkan dikatakan dalam surat nomor 25 tahun 1902 paragraf 22. Orang-orang beriman yang sekarang tinggal di kota harus pindah ke pedesaan agar mereka dapat menyelamatkan anak-anak mereka dari kehancuran. Perhatian harus diberikan pada mendirikan industri di mana keluarga-keluarga ini dapat memperoleh pekerjaan. Mereka yang bertanggung jawab atas pekerjaan di sekolah dan harus melihat apa yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk mendirikan industri-industri tersebut, sehingga umat-umat kita yang ingin meninggalkan kota dapat memperoleh rumah sederhana tanpa mengeluarkan biaya yang besar, dan juga bisa mendapatkan pekerjaan. Hal ini tidak dilakukan oleh mereka yang telah keluar dari kota. Umumnya hanya mengurus keluarga masing-masing, cari tempat masing-masing. Hidup country living atau hidup di pedesaan bukan berarti tidak bekerja dan hanya berkebun. Setiap keluarga perlu bekerja untuk menghidupi keluarganya. Banyak yang salah kaprah akan hal ini. Bahkan, melalui kutipan ini dinasihatkan untuk mendirikan industri agar sesama CL bisa menyediakan pekerjaan bagi keluarga-keluarga yang sudah pindah keluar kota. Saudaraku dalam Tuhan, khususnya yang sudah CL, coba renungkan. Jika semua umat Tuhan keluar dari kota, urus keluarga masing-masing, cari lahan masing-masing, dan hanya berkebun secukupnya agar bisa hidup,
dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Lalu, bagaimana pekabaran 3 malaikat dapat diserukan dengan suara nyaring kepada banyak orang? Dan siapa yang dapat diutus jika masing-masing sibuk dengan kebunnya masing-masing? Unsur kerjasama dan saling menopang agar mereka yang CL dapat bekerja dan punya penghasilan adalah vital, khususnya dalam menopang pekerjaan Tuhan. Mari kita baca kembali yang disampaikan renungan pagi hari ini dalam Maranatha halaman 184 paragraf 5. Kota-kota harus dikerjakan dari pos-pos luar. Utusan Allah berkata, tidakkah kota-kota harus diperingatkan? Ya, namun bukan oleh umat Allah yang tinggal di dalamnya, tetapi oleh kunjungan mereka, yaitu mereka yang tinggal di luar kota, untuk memperingatkan tentang apa yang akan datang ke atas bumi. Jika mereka yang tinggal di luar kota harus bekerja menjangkau kota, maka diperlukan dukungan biaya. Bukan dengan cara mengajukan proposal, namun bekerja sama dalam membuat usaha atau industri maupun bekerja. Roh Nubuat juga menasihatkan untuk membangun restoran di kota, agar menjangkau orang-orang kota melalui pola hidup sehat. Ini juga perlu biaya. Karenanya penting bagi yang tinggal di luar kota untuk bekerja sama dan berusaha agar ada penghasilan yang dapat menopang pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, country living itu adalah cooperation lah. Saudaraku dalam Tuhan, surat nomor 25 tahun 1902 paragraf 16 berkata, tugas kita adalah mempersiapkan umat untuk kedatangan Tuhan yang segera. Kita harus berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Marilah kita merenungkan pekerjaan yang ada di hadapan kita. Kita adalah kawan sekerja Allah. Kita harus mempersiapkan jalan Tuhan. Marilah kita mengikatkan diri kita pada pekerjaannya yang kudus. Kita tidak punya waktu untuk berdiam diri. Karenanya yang sudah CL dan yang belum CL tugasnya sama, yaitu mempersiapkan umat untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita bekerja bersama Allah menjangkau jiwa-jiwa di kota. Yang CL jangan merasa sudah lebih satu langkah dibandingkan yang belum CL. Pekerjaan kita sama, yaitu mempersiapkan jalan Tuhan, mengerjakan kota dari luar kota. Artinya, yang tinggal di luar kota perlu bantuan dari yang tinggal di dalam kota. Karenanya, mari kita cooperation lah, kerjasamalah, ikatlah diri kita pada pekerjaan kudus, kabarkan pekabaran 3 malaikat bersama-sama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting pada pagi hari ini. Bahwa kami sebagai umat-umat Tuhan, baik yang sudah keluar kota maupun yang belum, perlu bekerja sama. Sebab tugas kami adalah menjangkau kota, dan kami perlu menopang kehidupan kami, sehingga kami dapat mendukung akan pekerjaan Tuhan, entah melalui bekerja atau dengan membuat industri bersama-sama, saling menopang dan saling memberikan kesempatan. Tuhan, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, entah yang sudah CL maupun yang belum. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka cooperation lah menjadi bagian kami. Sehingga kerjasama dalam Kristus itulah persatuan yang kami rindukan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.